Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wasifan as-Siddiq radhiyallahu anhu sadiqun barun rasyidun tabi'un lil haqq. Tadi telah kita sampaikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah seorang yang shadiq, yang jujur, yang benar-benar menunjukkan kesungguhan, yang senantiasa melakukan ketaatan, yang senantiasa penuh dengan pandangan-pandangan yang bijak, pandangan-pandangan yang pendapat yang baik, tabi'un lil haq, dan senantiasa mengikuti kebenaran. Begitu pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bagaimana sifat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana waqqafan 'inda kitabillah. Kana waqqafan 'inda kitabillah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa tegak sejalan dengan apa yang ada pada Kitabullah Azza wa Jalla. Tegak sejalan dengan apa yang ada terdapat di dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah Azza wa Jalla. Seorang hamba ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum sudah seharusnya apabila dia mendapatkan kebenaran, maka hendaknya dia mengikuti kebenaran tersebut. Jangan sampai dia berpaling dari yang hak, karena sesungguhnya orang yang berpaling dari yang hak, maka Allah pasti akan menambah kesesatannya, karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi seseorang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Ketika dia berpaling dari kebenaran, maka Allah akan semakin jauhkan dia dari kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saff ayat 5, Allah menyebutkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, menjauh dari yang hak, maka Allah jauhkan hati mereka dari yang hak. Ketika mereka ragu, maka Allah jadikan hati mereka menjadi ragu. Begitu pula di dalam surah An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka terkena fitnah atau mereka mendapatkan, ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, apa yang
dialami oleh para sahabat Nabi SAW pada saat perang Uhud adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, di mana kita mengetahui ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, sebelum bertemunya dua pasukan, Nabi SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas sebuah bukit yang berada di depan atau di bahagian depan dari Gunung Uhud. Rasulullah tempatkan di sana 50 orang pasukan pemanah, dan Nabi SAW mewasiatkan kepada mereka, la tabrahu makanakum, apapun kondisinya jangan kalian tinggalkan tempat ini, baik kalian melihat kami mendapatkan kemenangan atau kami mengalami kekalahan, apapun kondisinya jangan kalian tinggalkan tempat ini. Di awal peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, dan orang-orang kafir mereka pun lari. Melihat hal tersebut, pasukan pemanah di antara mereka ada yang tergiur ingin turut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Maka mereka pun melupakan atau lupa terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kesempatan tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid, yang saat itu beliau masih dalam kondisi kafir. Beliau melihat bukit kosong dari pasukan pemanah, hingga akhirnya beliau pun memutar, dan terjadilah apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kaum muslimin setelah mendapatkan kemenangan, mereka pun harus mengalami kekalahan, dan 70 orang diantara mereka gugur syahid di jalan Allah SWT. Ini teguran yang Allah berikan atas satu apa? Satu mukhalafah yang mereka lakukan ketika mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Allah berikan teguran kepada mereka. Bagaimana kiranya dengan mereka yang bukan hanya satu dua dari perintah Rasulullah yang mereka selisihi, akan tapi banyak perintah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tinggalkan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygh. Bisa jadi orang tersebut, kata beliau, apabila dia menolak sebahagian dari perkataan Rasulullah atau dari sebahagian dari perkataan Allah, menolak sebahagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang tersebut akan Allah campakkan ke dalam hatinya sedikit dari keraguan. Allah mengatakan, falamma zaghu, ketika mereka itu mulai ragu, azaghallahu qulubahum. Kata Imam Ahmad, bisa jadi mereka menolak sebahagian dari perkataan Rasulullah hingga akhirnya Allah jadikan di dalam hati mereka keraguan. Fayuzighullahu qalbahu fayuhlikah, maka kemudian Allah menjadikan hatinya menjadi ragu, maka hal tersebut menghancurkan dirinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, inni akhsha in taraktu syai'an min amri Rasulillah an azigh. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku khawatir kalau ada satu perintah Rasulullah yang aku tinggalkan, aku khawatir jangan-jangan Allah akan menimpakan keraguan-raguan ke dalam hatiku. Begitu pula ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Maka demikianlah kami balikkan hati mereka, penglihatan mereka, seakan-akan sebagaimana mereka belum pernah beriman
pada saat pertama kalinya. Abu Abdullah Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna man kariha as-sawaba min ghairihi wa nasara al-khata' min nafsihi lam yu'man alaihi an yaslubahu Allahu imanuh. Ketahuilah wahai saudaraku, siapa yang membenci kebenaran dan justru membela kesalahan, maka orang seperti ini tidak akan dijamin, bisa jadi Allah akan mencabut keimanan dari dirinya. Li'annal haqqa min rasulillahi ilaik, karena kebenaran itu dari Rasulullah kepada engkau. Iftarada alaika ta'atah, Rasulullah mewajibkan engkau mentaatinya. Faman sami'al haqqa fa ankarahu ba'da ilmihi lahu fahuwa minal mutakabbirina 'ala Allah. Maka siapa yang telah mendengarkan kebenaran kemudian dia mengingkarinya setelah dia mengetahui kebenaran tersebut, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyombongkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasaral khata'a, dan siapa yang membela kesalahan, fahuwa min hizbis syaitan, maka dia termasuk ke dalam kelompoknya syaitan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, hadari min amraini lahuma awaqibu su'. Berhati-hatilah dari dua perkara, yang dua perkara ini memiliki akibat yang sangat buruk. Yang pertama, kata beliau, adalah raddul haqqi li mukhalafatihi hawa. Hal pertama yang harus kita berhati-hati daripadanya, yang harus kita jauhi, adalah jangan sampai kita menolak kebenaran menolak kebenaran hanya karena tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Kita meninggalkan kebenaran hanya karena tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Karena kata beliau, fa innaka tu'aqabu bitaqlibil qalbi, karena sesungguhnya apabila hal tersebut engkau lakukan, maka engkau akan dihukum, Allah akan membalikkan hatimu. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 110 tadi, dan beliau berkata, fa'aqabahum 'ala raddil haqqi awwala marratin bi an qallaba afidatahum wa absarahum ba'da dzalik. Maka Allah menghukum mereka karena mereka menolak kebenaran. Maka Allah hukum mereka, Allah balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Waqala al-allamah Abdurrahman al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, fa amma man kariha al-haqqa wastaslama lil hawa fa innama yastahiqqu an yazidahu Allah ta'ala dhalala. Siapa yang membenci kebenaran dan justru berserah diri kepada hawa nafsunya, lebih mengikuti hawa nafsunya, fa innama yastahiqqu an yazidahu Allah ta'ala dhalala, maka orang seperti ini dia sungguh layak Allah akan jadikan dia semakin jauh dari kebenaran. Maka dari itulah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala, beliau berkata, fa innal ilma amanatun, ilmu itu adalah merupakan amanah. Wa man intasara lil batil faqad dhayya'a amanatullah. Ilmu adalah merupakan amanah, dan siapa yang justru menolong kebatilan, meninggalkan ilmu dan menolong kebatilan, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan penghalang kebenaran yang ke-18, yaitu fudulul mubahat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya,
ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.